Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One dan pemirsa, kita telah bersama pengamat Timur Tengah Anan Nurdin yang akan mengulas tayangan Al Jazeera yang melaporkan siaran langsung perang di Gaza selama 24 jam. Pak Anan, kami persilakan. Baik, terima kasih. pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan الصورة الأخيرة كما تنقلها لنا دكتور أشرف القدرة كذلك حول الاحتلال تزويدكم rumah sakit ربما 300 لتر من السولار جرى ذلك في الساعات الماضية. هل كرروا المحاولة؟ terkena dari serangan Israel di jalur Gaza, dari penjajah Israel di jalur Gaza. Dikatakan bahwa serangan memang sekarang terfokus ke wilayah rumah sakit Ashifa di jalur Gaza. Salah satu dokter yang ada di rumah sakit tersebut melaporkan bahwa begitu banyak anak-anak yang asalnya terluka tapi karena tanpa perawatan, akhirnya pada hari ini sekitar tiga anak meninggal dunia, dan ada juga orang-orang yang sakit yang dari dewasa itu karena tanpa perawatan yang maksimal, akhirnya juga meninggal dunia karena tanpa obat-obatan yang memadai di rumah sakit Ashifa. Sangat sulit sekali mendapatkan bantuan yang maksimal atau perawatan yang maksimal menurut dokter di rumah sakit ini, Dokter Ashraf di rumah sakit ini, yang bisa memberikan atau kebutuhan utama untuk para orang-orang yang di rumah sakit. Yang menyulitkan kami adalah segala pergerakan keluar dari rumah sakit Ashifa maka akan langsung ditembak oleh militer Israel. Ini bisa dikatakan bahwa maka kami mengajak seluruh dunia agar menekan Israel agar bisa membiarkan rumah sakit untuk beroperasi, untuk melakukan pengobatan yang sesuai yang dibutuhkan, karena gerakan-gerakan militer di sekitar wilayah rumah sakit Ashifa ini sangat menyulitkan sekali para dokter dan tenaga medis dan para perawat dan juga para relawan untuk melakukan penyelamatan. Rumah sakit Ashifa adalah sebuah kawasan yang sangat luas, bukan hanya terdiri dari rumah sakit saja, tapi juga di sekitarnya ada beberapa pemukiman, dan ini disebut dengan kawasan rumah sakit Ashifa. Tetapi semua sekarang sudah berulang kali mendapat serangan yang sangat luar biasa dari penjajah Israel, dan hal sekarang ini mengakibatkan kita memang tidak bisa melakukan perawatan dengan maksimal. Wartawati Al Jazeera dikatakan bahwa ada berita terbaru dari Menteri Kesehatan di jalur Gaza bahwa Israel dikatakan bahwa selama 2 minggu belakangan ini memang mereka sangat fokus untuk menyerang rumah sakit, dan walaupun ada tekanan yang sangat luar biasa dari dunia internasional, tetapi dikatakan bahwa tetap saja mereka terus melakukan serangan ke wilayah rumah sakit. Dikatakan bahwa Menteri Luar Negeri Israel mengatakan bahwa dia tidak akan peduli dengan seruan-seruan dunia internasional, tetapi mereka akan terus melakukan perang sampai tujuan mereka bisa tercapai, seperti diinformasikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel menanggapi tekanan. Wartawati Al Jazeera menanyakan kepada wartawan Al Jazeera di lokasi Sayyid Walid, mengatakan bahwa pernyataan itu bisa dikategorikan bahwa ini adalah permusuhan yang akan terus diperlihatkan oleh penjajah Israel kepada Gaza, dan pernyataan seperti itu memang dikatakan bahwa 2 minggu ke depan ini akan lebih ditingkatkan lagi untuk mengepung jalur Gaza, terutama di tempat-tempat yang dicurigai sebagai
dicurigai sebagai persembunyian para pejuang Hamas. Dikatakan bahwa sampai akhir November ini Israel tidak akan pernah tidak akan berhenti menyerang ke jalur Gaza, walaupun memang ada beberapa pihak yang meragukan apakah mereka sanggup untuk membiayai semua biaya perang dalam 1 bulan ke depan, bahwa memang sangat banyak sekali orang-orang atau negara-negara yang menekan kepada mereka, bahwa dunia internasional sudah banyak yang berbalik mengutuk dan mengecam Israel, termasuk mengecam tentara Israel, tentara penjajah Israel yang ada di jalur Gaza yang mereka terus melakukan perang sampai hari ini. Kemudian hal lain yang ingin disampaikan oleh Israel adalah bahwa mereka menyiapkan semacam negosiasi yang sangat kuat agar ada pertukaran para tahanan antara tahanan Israel dengan tahanan Palestina. Kemudian hal yang selanjutnya adalah bahwa pernyataan itu mengindikasikan bahwa ada hal-hal yang sangat membuat mereka fokusnya terbagi, yaitu dengan adanya serangan yang sangat intensif yang dilakukan oleh dari wilayah Hizbullah di Libanon, bahwa kita tahu bahwa beberapa hari belakangan ini sangat sulit untuk fokus di jalur Gaza karena mereka juga pasukannya terbagi menjaga perbatasan dengan Libanon, di mana perbatasan Libanon ini serangan dari Hizbullah terus melakukan serangan yang sangat aktif sekali. Hampir dikatakan bahwa hampir 50% itu pasukan udaranya terfokus ke Gaza, sementara sisanya ada yang terbagi ke wilayah Hizbullah di perbatasan. Menurut Anda, apakah arti ini mengatakan pernyataan ini berarti bahwa hampir seluruh tekanan-tekanan dunia internasional ini bisa menurunkan serangan Israel? Bisa dikatakan bahwa gencatan senjata 2 minggu ke depan ini, bahwa mungkin selama dua pekan ke depan Israel akan melakukan semacam gencatan senjata, tetapi kita memang tidak bisa membacanya secara pasti karena dikatakan bahwa sebelum Christmas atau perayaan Natal sebulan ke depan, apakah ini akan mereka menghentikan, karena begitu banyak juga di jalur Gaza ini ada juga gereja-gereja yang dihancurkan, dan orang-orang Kristen di sana juga bersatu dengan orang-orang Islam bagaimana menjaga kesucian agama mereka yang ada di jalur Gaza. Tetapi memang sampai saat ini dikatakan bahwa militer penjajah Israel memang sampai hari ini belum bisa memastikan kemenangan mereka atau bukti-bukti nyata bahwa mereka ini menang di jalur Gaza, karena pernyataan luar negeri Israel ini seperti yang saya dengar dari teman-temannya, bahwa di antaranya juga Amerika Serikat, bahwa apa yang diinginkan oleh Israel dengan menyerang jalur Gaza ini dikatakan bahwa ini bukan sebuah keberhasilan bagi mereka. Ketika mereka berhasil menghancurkan jalur Gaza seperti sekarang, justru begitu banyak para pengamat militer di Amerika Serikat yang menilai bahwa semua yang mereka lakukan itu hasilnya belum begitu terlihat, apalagi aksi-aksi yang mereka lakukan, serangan-serangan yang mereka lakukan para penjajah Israel ini yang lebih menguasai rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Kira-kira dengan perkiraan secara militer Israel, apakah mereka bisa mengatakan bahwa dalam 2 minggu ke depan mereka bisa memperlihatkan keberhasilan mereka untuk menguasai Gaza secara penuh dalam 2 pekan ke depan? Bisa dikatakan bahwa perang ini kita lihat bahwa dari satu hari ke hari yang lainnya memang sangat terlihat terus meningkat, tidak ada penurunan sama sekali.
Kita tahu bahwa mereka melakukan serangan udara di pertama 2 minggu pertama, kemudian setelah itu mereka memasukkan tank-tank Merkava yang sangat mereka banggakan ke jalur Gaza. Tetapi sampai hari ini dengan kehancuran yang sangat luar biasa di jalur Gaza ini, dan dunia seperti akhirnya berbalik, banyak yang akhirnya mengecam ke Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan juga kepada menteri-menteri yang lain. Dikatakan bahwa pada 23 November itu adalah batas akhir mungkin toleransi internasional, yang dikatakan bahwa 23 November ini bisa dikatakan bahwa apabila masih berlanjut maka kecamannya mungkin akan lebih dari sekedar kecaman termasuk dari Amerika Serikat, bahwa bisa dikatakan Israel dianggap sebagai menjajah atau merebut wilayah jalur Gaza kalau perang masih terus berlanjut sampai lebih daripada bulan November yang kita saksikan sampai hari ini. Memang serangan-serangan itu masih sangat kuat sekali. Dikatakan bahwa ini seperti terjadi An-Nakbah kedua yang mengakibatkan begitu banyak rakyat Palestina yang terus terusir dari jalur Gaza, jalur Gaza bagian utara, dan mereka akhirnya terusir ke wilayah jalur Gaza bagian selatan. Diberitakan oleh Al Jazeera mengatakan bahwa apa yang terjadi juga yang dilakukan oleh para pejuang dari wilayah-wilayah lain atau faksi-faksi yang lain ini mengakibatkan bahwa capaian-capaian yang ingin dideklarasikan oleh Israel menjadi gagal di jalur Gaza. Dan mereka dikatakan bahwa apa yang mereka inginkan untuk memuaskan rakyat Amerika Serikat dan juga memuaskan para pendukung negara donor selama ini mengakibatkan menjadi semacam tertutup oleh hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Tetapi di dalam kabinet perang Netanyahu memang mereka harus memperlihatkan bahwa mereka sudah berhasil menaklukkan Hamas, bahwa mereka sudah berhasil menguasai jalur Gaza secara penuh. Usaha ini memang sangat jelas bahwa para pejuang Palestina di Palestina di jalur Gaza, terutama ada Izzuddin Al-Qassam dan faksi-faksi yang lain yang melakukan perlawanan yang sangat kuat. Itu adalah laporan dari Walid, wartawan Al Jazeera di jalur Gaza, yang memberitakan berita terkini kepada kita apa yang terjadi di jalur Gaza. Baik pemirsa, kami masih akan menghadirkan bagaimana situasi di Gaza Palestina, kondisi terkini dari siaran Al Jazeera, namun kami harus jeda sejenak. Sesaat lagi Breaking News akan kembali.